Teman-teman Sekwis dimanapun Anda berada, tema kali ini kita mau coba angkat tetap produktif walau di rumah saja. Dengan kondisi corona yang sudah mulai merebak kemana-mana, kemudian juga banyak sekali dari pemerintah daerah, Presiden Jokowi sendiri juga sudah menyarankan ya untuk di rumah saja, supaya untuk mengurangi penyebaran dari virus corona. Hal ini menyebabkan banyak juga agen-agen kita yang kebingungan gitu. Bagaimana ya mereka bisa tetap produktif memasarkan produk-produk dari Happy Life tentunya. Kita mencoba untuk beberapa saat ke depan, kita akan menggali seperti apa sih aktivitas-aktivitas yang tetap mereka lakukan ya sehingga bulan Maret pun masih tetap bisa produksi dengan baik ya. Silakan mungkin dari Ibu Ida dulu memperkenalkan diri, boleh Bu? Silakan. Halo, selamat pagi. Saya Ida dari RDSB 9 Surabaya. Dari RDSB 9 ya, Surabaya. Surabaya. Satu lagi teman kita yang hadir di sini ada Ibu Peggy. Silakan Bu. Ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga semua luar biasa ya. Amin. Oke, saya Peggy. Saya AVP dari Royal Diamond Pelita 9. Saya bergabung di Sekwis sejak Desember 2014. Jadi 2014. Ini sudah, ya, jadi sudah 5 tahun. Hampir ya, jalan 6 Pak. Ngomong-ngomong yang tadi soal kerja dari rumah saja atau hashtagnya sering juga di rumah aja. Saya melihat beberapa teman-teman kita ini juga masih produktif sekali sampai sekarang. Nah kira-kira apa sih yang tetap Ibu bisa lakukan gitu supaya tetap bisa produktif juga di rumah gitu? Kalau saya selama bulan Maret ini saya telepon-telepon aja. Oke. Telepon-telepon. Habis telepon, saya buatkan proposal, saya kirim PDF lewat WA. Oke. Terus ya habis kirim ya baru menerangkannya ya lewat telepon gitu. Tapi dia sudah punya WA-nya, sudah ada PDF-nya. Saya sampai tadi malam saya ada buat juga ini ada satu calon, tapi ya itu tanya macam-macam retirement, tanya segala macam saya sudah buatkan tadi malam sampai jam 2. Tadi kirim semua. Ya, artinya Ibu dari telepon itu akhirnya berlanjut dibuatkan proposal, kirim proposal baru diterangkan juga lewat telepon gitu ya? Iya, bisa. Betul ya. Bulan ini sudah ada berapa calon nasabah yang? Saya kemarin sudah ada closingan 6. Jadi yang lain semua lewat telepon. Saya dibuatkan Qsmart. Oke, mereka tinggal transfer, saya payment gitu aja. Nah, produk-produk apa kalau dari Ibu Ida yang saat ini ditawarkan? Kebetulan memang mereka ngambilnya Qsmart. Memang itu yang ditawarkan atau ada beberapa produk yang ditawarkan? Karena dia sudah punya IMCX dari ambil sama saya juga. Jadi saya nawarin untuk yang ini kan mumpung ada diskonnya yang 15% itu, jadi saya manfaatkan, saya tawarkan itu. Kalau dari Bu Peggy gimana Bu Peggy untuk bulan ini Bu Peggy? Ya. Strateginya apa ini? Kita mungkin gini ya Pak ya, kita harus ini dulu mindset kita bahwa memang kan mau ada corona maupun tidak ada corona, memang kan kerja asuransi kan juga nggak gampang. Iya. Ya pasti ada kesulitannya. Jadi saya sih awal-awal itu waktu di bukan juga baru bulan Maret ini aja, memang sudah dari kemarin-kemarin juga kan saya lebih ke arah kan bukan ketemu langsung. Saya kan prospeknya selalu melalui WhatsApp, lewat telepon kan gitu. Nanti kalau saya lihat orangnya sudah lebih lebih mau untuk lebih serius, baru kan saya janji temu. Ya tujuannya kan untuk juga mempersingkat waktu juga, efisiensi waktu juga. Nah jadi bagi saya kerja di rumah sudah merupakan kebiasaan. Sudah Pak. Biasa ya dari awal. Sudah biasa, iya. Jadi nggak kaget begitu tiba-tiba harus dikurung dalam rumah. Jadi saya memang melakukan suatu strategi di mana saya mengontak nasabah-nasabah saya yang tahun lalu anak-anaknya sudah membeli IMCX Booster. Jadi tahun lalu memang saya tidak fokus untuk menawarkan ke orang tua. Tujuannya apa Pak? Saya pikir kalau misalnya anaknya dulu ambil, kalau anaknya sudah ambil, orang tua pasti ambil.
Oke. Gitu. Nah, Ya. terus pertimbangan saya juga kalau nawarin anak lebih murah, jadi lebih gampang masuk. Nah, jadi tahun ini saya mulai menggarap orang-orang Pasar tuanya. orang tuanya. Iya, karena kan ya kebetulan juga pas ada COVID juga pas gitu loh. Otomatis nggak terlalu membutuhkan energi yang terlalu besar pun dia sudah tahu produknya, sudah menyadari juga pentingnya. Ya udah tinggal tinggal closing ya. aja. Dan tentunya posting-posting itu nggak pernah berhenti. Ya. Karena posting-posting itu juga sesuatu yang memang benar-benar kita edukasi. Kita nggak bisa langsung melihat besok kita panen. Ya. Tapi pasti satu saat kita akan panen. Dan pada saat kita panen itu, kita sudah nggak terlalu susah untuk menjelaskan lagi lebih detail. Karena orang-orang yang mengikuti kita ini, yang mengikuti postingan kita, dia sudah ya bisa bilang 60%, 70% kurang lebih sudah tahu. Bulan ini saya closing IMCX Booster ada 3. Itu semua orang dewasa semua, bukan anak-anak. Terus 1 retirement life plan. Oke. Ya, artinya strategi kalau dari Bu Peggy sebetulnya hal yang sudah sering dilakukan ya, karena sebelum corona ini pun sudah melalui WA ya, kirim-kirim, posting-posting di mana-mana, tujuannya awalnya untuk istilahnya mengedukasi gitu. Ya, baru kemudian kita follow up. Karena kalau kita cuman posting-posting saja tanpa follow up juga sepertinya juga akan percuma juga, ya. Betul sekali, Pak. Jadi IMC artinya kalau saya lihat tadi bahwa dengan kondisi corona ini justru masih peluang besar sekali ya kita untuk memasarkan IMC ya, Bu. Iya, masih, Pak. Ya. Saya juga masih ada yang masih dalam pendingan karena kan kesulitan untuk kirim data. Karena orangnya kan minta langsung sign langsung di proposal. Nah, sedangkan kan kurir juga kan terhambat. Jadi mungkin ya semoga bulan depan bisa masuk. Ada beberapa juga bisa masuk. Nah, ini kan banyak omongan juga ya, di rumah saja itu biasanya orang akhirnya juga malas-malesan tuh. Ya banyak alasan aja untuk kemudian bersantai-santai, tidak melakukan aktivitasnya gitu ya. Ini jadi peluang, jadi hambatan kalau kita katakan di rumah aja ini. Ya, jujur ya Pak ya, ini kita bicara jujur ya. Jujur, sebenarnya sih saya memang lebih suka bekerja dari rumah. Oh, malah begitu ya? Kalau ke kantor itu biasanya tujuannya hanya untuk ya bersosialisasi lah dengan leader, dengan agen, atau mungkin kalau ada general meeting atau janjian PRP dengan agen. Karena kalau saya di rumah, saya lebih bisa memaksimalkan waktu untuk saya kontak-kontak orang, prospek-prospek. Nah, untuk ngatasinya supaya nggak terlalu malas-malas ya, jadi ya saya duduk di meja kerja. Jadi seakan-akan saya ngatur bahwa memang meskipun di rumah saya dalam posisi bekerja. Meskipun kita dengan posisi bukan pakai blazer gitu atau pakai baju kerja, tapi kita tetap duduk di meja kerja, kita buka buku, buka apa. Jadi memang ya hawanya, auranya ya kayak aura kerja lah. Ya. Kalau dari Bu Ida sendiri, apakah memang sudah punya kebiasaan seperti itu, Bu? Atau ini terpaksa saja akhirnya harus melakukan seperti itu? Saya memang biasanya kalau prospek-prospek orang, saya lebih banyak dari rumah. Kalau telepon dari rumah. Kalaupun saya ke kantor itu kalau sudah ada case atau ada suatu form yang harus diisi, harus tanda tangani dan harus saya serahkan ke kantor, saya pergi ke kantor. Tapi kalau saya melakukan di rumah itu memang dari dulu biasanya begitu. Ketemu orang itu jarang, saya selalu sama seperti Bu Peggy tadi. Saya mesti kirim dulu, saya terangkan, dia berminat, saya datang. Saya tidak pernah datang ke orangnya. Nah, kena COVID seperti ini, saya selama seminggu kemarin sudah 2 kali ke kantor. Tidak ada. Biasanya ke kantor, sepi enak, jalannya sepi semua lancar. Ya kalau ditanya apa keuntungannya tadi ya, selama COVID ini, saya pergi kantor, sampai waktunya tutup, semua pulang, saya ikut pulang. Ya kebetulan ada apapun saya harus kerjakan memang di kantor, saya lakukan. Semuanya cepat gitu, efisien waktu. Bagi bukti kerjakan di rumah tadi malam, saya kirim juga sampai
jam 2 malam. Luar biasa ya. Jadi sebetulnya di rumah aja itu malah jadi lebih produktif sepertinya ya. Jadi sampai malam pun kalau di kantor mungkin kan terbatas jamnya ya, kantor tutup ya. Tapi ketika di rumah sampai malam pun masih bisa telepon sana, kirim proposal gitu ya. Itu luar biasa sekali. Sebetulnya kalau dilihat malah waktu kerjanya sangat lebih panjang ya. Ini contoh-contoh yang sangat luar biasa ya, sesuai sekali dengan topik kita di pagi hari ini. Jadi tetap produktif walau di rumah saja. Nah, kalau saya lihat tadi kan prioritasnya berarti nasabah-nasabah lama ya. Nah, apakah ada kejadian juga di bulan ini yang tetap bisa saja kita prospek pada orang-orang yang mungkin malah kita belum kenal atau dapat referensi nih? Kalau dari Bu Peggy, Bu Ida pernah juga nggak kasusnya seperti itu? Ini saya yang kirim kemarin, saya belum pernah ketemu orang sama sekali. Oke, dapatnya dari mana ini, Bu? Dapat referensi atau seperti apa? Teman tiba-tiba sebetulnya dia dari Rabu Minggu kemarin. Dia tuh sudah WA saya, dia bilang, saya teman saya tadi, saya temannya ini, dia bilang, terus katanya kamu di Sequis ya, kamu bisa buatkan saya proposal, dia bilang gitu. Saya tanya untuk rumah sakit, awalnya rumah sakit, terus saya tanya merembet sampai dengan tadi malam saya kirim itu beberapa proposal. Sebelumnya sudah minta yang ini, yang Q-Smart Life. Sampai live terakhir tadi malam retirement itu sampai retirement yang 5 tahun, terus pensiun 5, 60, 65, terus retirement komplit sekali ya. Banyak saya kirim nggak tahu, gerap dia bacanya. Ya. Untungnya nggak pakai kertas ya. Ya kan, untungnya nggak pakai kertas, cuma PDF dikirim saja, ya kan. Mau dia minta proposal berapa juga ladenin aja gitu ya. Ya, artinya dapat tadi dari referensi ya dapatnya ya, luar biasa ya. Referensi, jadi saya belum pernah ketemu, dia bilang, saya belum pernah ketemu sih sama kamu, tapi tidak apa-apa kok. Ya, kalau Bu Peggy sendiri ada nggak yang justru juga ini bukan nasabah juga? Ada Pak, tapi kebetulan masih dalam proses, belum closing. Belum closing. Dia kebetulan add saya lewat Facebook. Udah gitu dia tanya-tanya, singkat cerita, dia ambil Q Smart Life plus IMC. Setelah dia membandingkan, dia dengar juga penjelasan dari saya menjelaskan dua-dua, versi unit link sama versi tradisional, karena memang awalnya dia minta yang tradisional. Nah, itu setelah itu kan saya tanya, kalau boleh tahu nih, kamu kenal saya dari mana? Nah, terus dia bilang, jujur yang mereferensikan itu agen Sequis, tapi agen Sequis itu dia sudah nggak aktif. Dia sudah nggak aktif. Iya, tapi dia juga lupa namanya siapa. Dia cuma bilang pokoknya kamu kalau di Surabaya mau cari mau beli polis Sequis, cari aja sama Peggy. Itu sudah top deh. Saya sampai terharu. Aduh, padahal saya ini kan ya nggak top lah Pak, banyak kan yang lebih top dari saya. Cuman ada yang bilang seperti itu, ya benar-benar terharu ya Pak ya. Saya cuma bilang ya terima kasih ya, saya juga ikut mendoakan orang yang mereferensikan itu karena begitu tertanamnya di dalam pikirannya si prospek ini bahwa kalau mau beli Sequis udah cari aja Peggy. Kamu cari di Facebook gampang kok, langsung ketemu gitu. Luar biasa jadi, ya. Itu yang bagi saya kadang saya berpikir terutama saya Pak ya, tiap hari saya posting, teman-teman Sequis izin kopi ya atau apa. Nah, saya kan sama sekali juga nggak keberatan Pak. Jadi mungkin saya pikir ini juga mungkin buah-buah dari apa yang saya kebaikan yang saya berikan ke orang lain itu juga pastilah akan kembali ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sempat terharu juga. Ya itu agen Sequis juga sih yang itu, cuman agen Sequis itu dia sudah nggak aktif juga. Tapi masalahnya dia lupa Pak namanya siapa. Jadi saya juga mau bilang terima kasih ke agent itu juga saya nggak tahu caranya gimana. Siapa orangnya. Mungkin pesan terakhir aja buat
teman-teman sekuis yang lain ya, kira-kira apa sih yang Ibu Ida, Bu Peggy mau sampaikan supaya mereka tetap juga bisa semangat dengan kondisi seperti sekarang ini? Pesan-pesan saya yang pasti tetap semangat, lakukan aktivitasnya. Kalau semangat tanpa melakukan aktivitas juga kan percuma. Percuma juga. Karena tes tidak pernah mengkhianati hasilnya. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih sekali. Terakhir, Ibu Ida. Pesan saya ya, positive thinking aja, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Ya semoga saja kalau kita berusaha, Tuhan pasti kasih jalan. Gitu. Yes, oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali teman-teman, Bu Ida, Bu Peggy ya, yang sudah mau berbagi sesuatu hal yang sangat menginspirasi buat teman-teman yang lain. Terima kasih sekali. Jaga kesehatan, tetap ya, jaga kesehatan dengan kondisi apapun, tetap itu harus utama ya. Tetap kesehatan, tetap semangat ya, tunjukkan prestasi yang luar biasa dengan kondisi apapun, kerja di rumah juga enggak masalah ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih luar biasa. Tuhan berkati semuanya. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Thank you Pak Nuki. Tuhan berkati. Amin. Makasih ya.